episode kedua, Dil. Mantap. Mantap. Kita lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi nih. Futsal ya. Semoga kita bisa konsisten, Dil ya. Konsisten harus lah. Jarang ada nih yang ngomongin futsal nih kan. Semoga aja masih banyak lah. Cuma gara-gara video kemarin, gue gara-gara ngomong sono, banyak banget yang DM. Jadi kan ada di video yang kemarin tuh gue ngomong sono, katanya ngomongnya sono banget katanya. Sono? Ngeledekin gue. Oh iya. Gara-gara Betawi banget. Iya, namanya Betawi Halim ya. Iyalah. Betawi Pondok Gede. Kita ngomongin apa nih, Dil? Ngomongin yang rame-rame aja ya? Iya, transfer pemain kayak seru ya. Transfer pemain ya. Tapi gue mau tanya pengalaman dulu nih dari Bang Dila nih. Iya. Kalau dulu pas pengalaman lu gimana sih transfer tuh? Kalau transfer pemain ya, kalau misalkan dikontrak sama tim-tim yang bakal kita main di tim tersebut ya, biasanya tuh gue biasanya lewat pelatih pasti. Biasanya pelatih ngubungin tuh, misalkan gue udah habis kontrak di tim sebelumnya, biasanya ada komunikasi sama pelatih tuh, ditanya kalau gue kontrak udah habis apa belum. Terusnya biasanya pelatih nawarin tuh, mau gak nih? Biasanya pelatih itu biasanya udah kontrak sama tim yang bakal dia pegang di musim sebelumnya. Gitu. Selanjutnya. Dan dia biasanya tanya-tanya, gimana Dil? Gue megang tim ini, lu mau gak ikut gabung dan segala macam kayak gitu biasanya sih, langsung dari pelatih sih. Karena kan di futsal ini kan juga nggak ada agent juga. Iya, nggak ada agen ya. Jadi langsung direct pelatih ke pemain ataupun staff ke pemain gitu. Setelah Dil, mau nggak Dil? Iya. Oke Bang, mau. Terus gimana nih masalah angka? Masalah angka. Ini. Kalau masalah angka langsung sama pelatih apa ke manajemen? Sebenarnya macam-macam. Ada juga pelatih yang dikasih amanat buat langsung negosiasi sama pemain. Ada juga kita langsung sama staff manajemen tim kayak gitu. Jadi ada juga cerita lucu waktu itu. Waktu itu gue sebutin aja. Salah satu klub apa? Pelindo. Oh, Pelindo. Gua negosiasi kan ya. Jadi waktu itu kita udah latihan dulu, cuman belum deal-dealan. Cuman karena mungkin kita ditawarin sama tim yang jelas gitu, Pelindo yang ya jelas lah Pelindo. BUMN. Waktu itu gue sama anak Bekasi kan, Jadi itu langsung tuh sama pelatih langsung. Jadi kita negosiasinya sama pelatih langsung, dan kebetulan di lapangan langsung. Jadi selesai latihan kita dipanggilin tuh. Panggilin buat negosiasi gaji. Cuman di situ kayak lucu aja gitu ceritanya, kayak ada si packing kan. Udah nyebutin biasanya kita tuh antar pemain asal sebut aja lu dapat berapa. Karena dulu masih muda juga kan, masih muda kan, masih cuek aja cepet aja kan. Cuman kayaknya packing nggak sesuai sama apa yang dia pengen gajinya. Akhirnya dia cuman alasan Bang, sebentar ya, saya mau nelpon orang tua dulu, katanya gitu. Alasannya biar sesuai itu gajinya. Akhirnya ya udah, padahal dia ke belakang cuma ngobrol sama gua, aduh gimana ya supaya gaji gua naik katanya. Oh gitu, dulu diskusi gitu ya? Iya, diskusi ya gitu. Karena dulu masih muda kan, nggak ngerti lah ya. Nggak ngerti cara negosiasi itu gimana. Ya udah, akhirnya dia bilang alasan orang tua dan segala macam. Akhirnya alhamdulillah tuh sesuai gajinya. Sesuai naik ya, naik. Jadi emang beda-beda. Ada yang negosiasi sama pelatih sama manajemen. Termasuk gua malu pernah kayaknya dah. Waktu di Pendeka. Di klub lama, yoi. Iya. Di Pelindo berarti kayak gitu ya? Iya, dulu waktu di Pelindo awal gua gitu. Tapi emang gak enak ya, jadi abis latihan capek-capek, terus langsung nego di tempat gitu. Terus kan lu harus ngasih jawaban gak sih, bener gak sih? Atau lu dikasih waktu gitu? Iya, karena kan emang beda-beda ya, waktu itu yang gua alamin di Pelindo kayak gitu. Cuman kayaknya standar Pelindonya juga udah tinggi, jadi kita udah tahu dari omongan orang Mang sebelumnya, jadi kayak udah mau duluan gitu sebelum deal. Oh, berarti lu yang menakar gaji lu sendiri ya? Menakar gaji lu, terus lu diskusi juga waktu itu kan sama ya, karena lu waktu itu kan masih bujang lah waktu itu kan. Iya, jadi masih mikir yang penting main liga sih sebenarnya. Oh, kalau dulu masih muda mah yang penting main liga kan. Sama contoh kayak gua ke Mataram dulu. Berangkat dulu sebelum gajinya deal. Jadi gua berangkat dulu, udah bawa pakaian, udah siap merantau gitu. Tapi gaji belum deal, tapi tetep sih alhamdulillah sampai sono negosiasi sama bosnya langsung. Ya, lancar gitu. Alhamdulillah lancar. Oke. Oh, jadi yang penting mah udahlah jalan dulu aja. Kalau dulu kan waktu masih muda gitu ya. Udah jalan dulu aja lah. Nah, terus setelah nego gaji, biasanya apa sih terms atau syarat yang biasanya lu kasih atau biasanya lu negosiasikan kepada si klub itu? Setiap tim juga beda-beda. Ada yang
tanpa DP, jadi emang kita ngikutin rules-nya dia tuh kayak ya udah gajinya per bulan. Ada juga yang pakai DP biasanya. Misalkan dong nih, gajinya kita dikontrak dalam 1 tahun. Misalkan doang gajinya 10 juta gitu. Ada juga yang DP-nya 30% ataupun sampai 50%. Nah, 50% itu misalkan ditotalin gaji kita 12 bulan itu misalkan 120 kan berarti kan. Nah, misalkan setengahnya 50%. Setengahnya dipotong misalkan 60. Kayak 60. Jadi 60-nya itu dibayar di awal dan sisanya itu dicicil per bulannya. Oh, jadi itu DP itu down payment atau duit panjer ya, duit panjer. Itu biasanya kenapa sih minta DP itu? Sebenarnya kan karena banyak kejadian juga kan tim yang habis di tengah jalan. Kita ngindarin kayak gitu kan. Ngindarin kayak gitu kan yang ujung-ujungnya nggak dapat gaji kayak ya gitulah keuangan. Pokoknya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, iya kan? Karena mungkin lu atau pemain lain tuh ngelihat dari nih background klubnya gitu kan. Iya kayak gitu. Kan? Apalagi tim-tim baru kan. Tim-tim baru kalau gua rasa buat pemain-pemain tuh penting juga sih minta DP sih menurut gua. Jadi buat ngindarin habis di tengah jalan terus nggak digaji dan segala macem. Oh, gitu. Iya. Oh, terus setelah itu ya udah tuh misalnya dapat DP-nya setengah 50%, ya kan? Berarti 50%, nanti 50%-nya lagi itu per bulan. Iya, per bulan kan? biasanya. Per bulan kan. Itu jadi lu selain itu ada ini nggak kayak misalnya uang makan atau mes gitu, itu gimana tuh? Paling uang bonus. Uang bonus tuh ada yang bonus, ya benar bonus. Uang bonus tuh ada yang tertera di kontrak, ada juga yang nggak tertera. Jadi bonus tuh emang benar-benar sesuai ada yang dikontrak misalkan kayak dikontrak setiap match berapa lah nominalnya. Ada juga yang enggak tertera. Jadi bonus tuh emang ya benar-benar bonus sesuai kemauan bosnya kebaikan hati dari bosnya gitu ya. Dan kayaknya hampir rata-rata setiap tim itu ada bonus dah. Ada bonus. Karena kan itu motivasi juga kan buat setiap pertandingan. Tapi ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ada yang tertulis, ada yang tertulis. Biasanya kalau tertulis itu buat patokan gitu ya. Patokan. Jadi kan dan itu pun kadang misalkan tertulis satu match itu 1 juta misalkan. Dan itu juga kadang bisa lebih kalau tergantung bosnya lagi. Oh, iya. Tapi yang udah pasti 1 juta itu udah pasti. Iya, kayak gitu kan. Kayak patokan tuh di kontrak tuh udah patokan kan. Misalnya 5.000. Nah, kalau misalnya bosnya seneng nih, lu mainnya pada bagus, ditambahin. Atau enggak lawan tim besar. Lawan tim besar, ditambahin kan, gitu kan. Yang penting itu udah ada bare minimumnya. Segitu gitu kan. Iya. Jadi emang beda-beda, setiap tim kebijakan beda-beda sih emang. Oh, iya. Seru juga ya. Karena kan pemain futsal kan nggak ada agen kan. Iya, jadi dia harus bertindak sebagai agen dia sendiri. Iya, dia gitu. langsung langsung kan ke pemain sama ke manajemen. Tapi ada yang pernah diagenin nggak? Misalnya segini deal. Ini gue nggak gini nih, 5 pemain nih kita gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Pernah dengar tapi di gue nggak pernah kejadian. Jadi gue nggak terlalu tahu gitu gue. Oh iya. Ya karena lu udah bisa direct ya, gitu kan. Bisa direct. Iya, kan? Apalagi langsung dihubungin sama pelatih dan segala macam gitu kan. Ya berarti kan secara nggak langsung kita langsung dibutuhin lah sama gitu kan. Jadi nggak perlu lewat-lewat. Nggak perlu orang nawarin gitu ya. Ya kalau agen kan biasanya yang mencarikan tim kan biasanya. Nah kebetulan kayak gue tuh yang gue alamin langsung dapet itu dari pelatihnya langsung, jadi nggak perlu agen lagi. Kontrak paling gede? Nilainya kontrak paling gede di mana? Kontrak paling gede? Aduh, nominal mah nggak usah kali ya. Ya ini dia di mana? Kayaknya di Mataram deh. Oh di Mataram ya? Iya di Mataram FC ya? Mataram FC NTB. Karena kan waktu itu panjang juga kan waktu itu kan. Iya benar. Kalau nggak salah sekitar 1 tahunan apa kalau nggak salah. Dan waktu itu Mataram FC generasi awal itu ada Dila sama Anca ya? Gua nggak sama. Gua masih Eki, Cahyo. Oh, rombongannya Eki, Cahyo, Wisten. Wisten. Oh iya. Sama menarik juga nih ngomongin transfer nih. Kita lanjut aja Dile. Lanjut aja transfer pemain kita ngomongin transfer pemain sekarang nih, Liga Pro Futsal. Karena ini sebulan lagi ya? Sebulan lagi mau mulai awal pekan Oktober. Iya, pekan pertama Oktober. Oke. Sekarang kita ngomongin nih Black Steel. Yoi. Black Steel nih ternyata Evan Sominena dan Albagir yang sebelumnya di Favage
Baik lagi Dil. Baik lagi. Iya kan, cuma semusim di Papage, abis itu balik nih. Gimana menurut lo? Kayaknya kalau Evan itu emang udah melekat banget ya ke Papua ya. Kayaknya udah balik ke rumah udah cocok banget sebenarnya. Evan kayaknya gue nggak bisa ngeliat Evan main selain di Black Steel kayaknya. Beda tim tuh agak janggal gitu. Sama si kalau Bagir. Nah, Bagir. Nah, gue juga sebenarnya tadinya kaget juga tuh Bagir balik ke Black Steel karena di sana masih ada Tocha kan. Oh iya, tapi infonya kan Tocha operasi ya? Cedera. Iya, cedera. Nah, itu dia. Soalnya banyak juga pertanyaan, lah kok Bagir satu tim sama Tocha? Karena kan sayang juga kan dua kiper bagus satu tim gitu kan. Jadi siapa nih yang bakal jadi inti? Nah, ternyata gue baru tahu kalau Tocha itu cedera. Oh nah, iya. Jadi dia sementara ganti Tocha atau gimana nanti itu? Iya, kayaknya udah pasti. Persaingan lumayan kan? Iya, lumayan. Tapi katanya Tocha cedera, jadi ya pasti udah pasti Bagir tim pemain intinya kan. Iya. Terus lanjut dari tim juara bertahan, Dil. Siapa? Udah ada Bintang Timur. Dia baru kiper nih. Andi Tenri Juang. Oh, Juang. Iya, Juang sebelumnya di Unggul. Iya, sekarang dia pindah ke tim Jawa Timur yang lain kan? Iya, Bintang Timur. Bintang Timur. Juang. Gue sebenarnya udah dengar kabar lama sih kalau Juang tuh. Ya karena kan dia siapa sih sebelumnya? Tim kipernya dia kan Habibi sama Nazil. Nah, dia ganti Nazil. Iya, gantiin peran Nazil juga kan. Iya. Masih ada Habibi, berarti ada Nazil. Berarti ini ada 2 kiper timnas nih di Bintang Timur ya, Dile? Iya. Cuman beda timnas kayaknya kan? Oh iya, beda timnas kan. Tapi siapa tahu kalau misalnya main bagus nanti di kan. Apalagi si Juang juga bola kakinya bagus. Iya, kalau yang gua dengar-dengar dari pelatih, dari pemain, memang Juang ini salah satu yang paling bagus footwork-nya. Iya, footwork-nya bagus. Main bolanya, build up-nya gitu-gitu ya. Malah gue pernah denger Juang ini pernah jadi top score. Bayangin aja kiper jadi top score. Top score di mana? Tarkam. Oh, Tarkam. Iya. Oh, gitu? Karena dia paling sering golin dari jarak jauh gitu. Tahu ini benar apa enggak, tapi katanya gue pernah dengar si Juang ini pernah top score. Oh iya. Ya gara-gara gitu dia tendangannya emang kenceng kan. Iya, berita-berita Tarkam dari Bang Dio nih biasanya akurat. Lanjut, Rizal Mustafa. Ini Rizal Mustafa dulu di Sadakata ya. Sadakata, iya. Tapi gue sebenarnya kaget juga nih sama Ijalmu. Iya. Karena kan gue kan di Rabbit dan Rabbit itu adik kakak lah sama KLN. Iya. Rijalmu ini namanya udah masuk list di KLN. Gue pikir bakalan udah deal sama KLN. Dan ternyata, jadi awalnya Ijalmu tuh ada di listnya KLN nih. Oh, tapi entah kenapa dia ke Bintang Timur. Iya. Gue juga lumayan kaget juga sih. Berarti ini suatu peningkatan buat Ijalmu ya? Ijalmu lah. Iya kan? Ditawar BTS siapa yang mau ya? Iya sih. Peluang juaranya gede. Tim juara bertahan kan? Iya. Terus Marcus Gava ke Bintang Timur Surabaya. Gava. Mungkin gantiin peran Ais kali ya. Oh, bisa jadi. Benar. Karena kan 2 pemain asing Bintang Timur cabut semua kan? Iya, benar. Cabut semua. Gilvan sama si Pepita. Iya, Gilvan semua. Ke Rusia kalau nggak salah. Rusia dia. Iya, Pepita balik ke Brazil. Mau ke perbatasan dia. Iya, katanya kan mau Gavani kan udah sebenarnya sempet di BTS. Oh. Iya kan Iya, dia balik lagi kan? Iya, awalnya kan dari Kancil kan. Dari Kancil terus dia pindah ke BTS, iya kan. Terus dia cedera. Iya kan. Akhirnya ya udah dia pemulihan dulu. Iya, sambil pemulihan dia kan udah dicoret lah dari BTS. Setelah dia beres pemulihan cedera, akhirnya dia balik lagi nih ke BTS. Terus ada lagi nih Guntur Sulistyo. Nih ke Bintang Timur. Bisa jadi gantiin Regun juga nih. Betul. Emang sebenarnya pemain-pemain yang datang buat nutupin lubang-lubang di tim ya, maksudnya. Iya, bisa jadi. Kehilangan si Regun. Iya, Regun. Ngambilnya Guntur dan menurut gua sama aja sih, sama-sama bagus ini. Sama-sama bagus ya. Sama-sama bagus ya. Gue pikir Bintang Timur nih, habis juara bakal kendor. Ternyata sama aja, dia ngambilnya bagus-bagus juga. Iya, bener-bener. Terus nih gue lihat dari IG-nya ada banyak IG nih, futsal FTSLFC. Ini rumor-rumornya kan. Ini bukan kita ya yang ngasih rumor ya. Ini gue baca aja nih kan. Rian Gomez ke Bintang Timur. Ini Rian Gomez. Gue nggak tahu nih Rian Gomez orang mana nih. Rian Gomez. Nah ini gue kasih tahu nih karena gue tahu Rian Gomez. Rian Gomez itu salah satu pemain bintang Brazil. Tapi dia lama main di Thailand. Dia umurnya berapa dia? Dia umurnya gue lupa. Tapi udah 30 ke atas sih. Udah 30 ke atas. Dia sebelum di Thaiport, Rian Gomez nih.
Terus dia pindah ke Hongen Takam. Dia juara sama Hongen Takam. Dia sempat juara juga sama Taipor. Posisinya? Posisinya itu pivot. Oh, pivot. Gantiin Gilvan berarti ya? Bisa jadi dia gantiin Gilvan karena badan juga lumayan kan. Terus ada lagi nih, rumor lagi nih. Nah ini Futsal FC bagus juga nih. Orang dalam ini, orang dalam. Orang dalam apa gimana? Dalam. Ini infonya bagus. Tapi banyak juga sih ya IG-IG yang rumor-rumor. Iya. Sebenarnya dalam hati gue, lu gak usah ngomong rumor, ini mah udah pasti. Iya, bisa jadi kan. Tapi sebenarnya ini bagus. Menurut gue ya IG apa galeri gitu-gitu kan, bola lob, terus FTSL FC ini ngasih rumor menurut gue bagus banget gitu. Ya, supaya nih hype-nya futsal tuh naik. Iya nggak sih? Iyalah. Enggak apa-apa lah makin banyak juga kan berita-berita tentang futsal. Makin banyak berita tentang futsal, makin bagus, makin orang tahu gitu. Ini ada lagi Kovaludin. Kovaludin ini yang musim lalu di Opang ya dipanggil. Opang ya kan. Bukan ojek pangkalan bukan. Bukan. Ini Kovaludin tahun lalu di Tiga Raja United dan sebelumnya dia main di antar SMA. SMA BBS, ya kan? Dia rumornya kemana nih? Ini tapi ini salah satu talent bagus lah. Iya, bagus. Masih muda. Futsal usia muda kan. Dia main di Tiga Raja dan katanya rumornya sih kalau kata FTSL FC nih ya, dia ke Bintang Timur Surabaya, dipinjamkan katanya. Malah tadinya gue dengernya kalau Kovaludin ini ke Black Steel. Tapi gitu. Ini rumornya Bintang Timur Surabaya. Gue kaget juga sih. Maksudnya baru tahu juga kalau. Tapi mau dia ke Black Steel atau dia ke Bintang Timur, menurut gue ini peningkatan. Iya, peningkatan lah. Dia jauh lah. Peningkatan karena nantinya dia akan dilatih dengan pelatih asing. Sarana dan prasarana bagus ya kan. Pelatih asing, dia akan dapat banyak ilmu gitu. Ya bisa jadi. Yang pasti teman-temannya juga kan. Betul. Ngebantu. Betul. Nah, ini ada lagi nih. Tapi bentar. Si Kovaludin ini masuknya U20 atau ke senior? Sekarang kan udah nggak ada U20. Oh, udah nggak ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ada U20. Masih ada U20 ya? Cuman dia masuknya ke U20 apa senior? Nah, itu belum tahu ya? Belum tahu. Masih U20 kan? Masih U20. Bisa jadi dia ke U20 yang regulasi U20-nya kan. Usia kalau misalkan dapat Kovaludin untuk U20-nya mah beruntung lah. Cuman yang menarik adalah statusnya dipinjamkan ke tim yang sudah degradasi. Tiga Raja United. Nah, berarti kalau dipinjamkan Tiga Raja bakal ada lagi gitu. Kayaknya. Dia? Kalau dengar-dengar sih ada lagi. Cuman kayaknya tahun ini yang gue dengar itu dia main di Liga 2. Oh, bakal ada Liga 2. Iya, bakal ada Liga 2. Bakal ada Liga 2 dan mungkin dia akan main di Liga 2. Bisa jadi sih. Ya kan? Menarik juga nih. Si Kovaludin kontraknya juga panjang kali ya sama Tiga Raja ya. Makanya ini dipinjamkan. Terus ada lagi rumor yang menarik nih. Pemain timnas Afghanistan, Akbar Kazemi, dia rumornya mau ke BTS. Ini Akbar Kazemi emang pemain bagus, Dil. Salah satu tim utamanya dari timnas Afghanistan yang tahun lalu lolos ke Piala Dunia. Gue baru tahu, gue baru dengar sih gue namanya. Iya, ini gue tahunya Reja Akbar. Dari IG FTSL FC lah. Kelas nih. Adminnya siapa ya? Iya, oke, lanjut ya. Kita ke Unggul FC. Unggul FC udah ngumumin di IG-nya langsung nih. Iya. Ada pelatih kepala dari Brazil ya. Dari Brazil namanya Andre Brocanello. Dari Real Betis. Kelas ya. Dari Real Betis ke Unggul. Temennya Anthony. Temennya Anthony the Goat. Iya, Anthony the Goat. Bener. Udah kenal tuh kayaknya. Terus Teran stay di Unggul. Wah, ini pemain kunci sih dia. Kunci dia. Kayaknya panjang dia kontraknya dia. Panjang kontraknya. Ini kayaknya udah punya kontrakan dia di Unggul. Dia katanya di Malang udah ada kontrak. Ini jualan bakso katanya dia buka stand bakso dia di Malang. Bakso Venezuela ya. Bakso Venezuela. Terus ada lagi down deal-nya dari Unggul FC Malang nih ada Ortega. Udah deal Ortega. Udah deal. Udah ada di IG-nya. Oh, udah ada di IG-nya. Udah deal di dari Moncongbulo Ortega ya. Terus ada Ortega ke Moncongbulo. Dari Moncongbulo ke sini. Oh, Unggul. Iya. Terus ada Abdul Salam. Oh, Abdul nih dia. Abdul. Ya, gue udah denger nama kalau Abdul. Ya. Terus ada Asfar. Asfar apa Arfar? Aspar nih, Aspar Burhan. Kiper ya? Satu tim sama gue dulu di Pelindo. Oh, satu tim ya? Iya. Gue lupa nih, dia satu tim ya? Orang Madura dia. Kiper ya? Oh, orang Jatim? Dia Jatim? Iya, pokoknya Madura dia. Oh, di Madura.
Dia balik ke Jatim berarti nih ya. Dari Sadakata balik ke Jatim. Terus ada Stefanus Johan, ini orang Step. Orang Lombok. Dia dari Favage. Dari Favage. Dia loyal lah ini. Karena kan sebelumnya di Famos kan. Terus Famos pindah ganti Favage, dia masih di situ. Cocok ya? Cocok. Karena kaki kiri kan di unggul kaki kiri kanan nggak salah. Kiri dia. Kaki kiri sedikit kayaknya cocok lah buat Step nih ke unggul nih. Terus ada Afif setelah sempat cedera ya. Iya. Sempat waktu itu udah di deal Papage, ternyata cedera. Habis itu dia pindah ke Kuda Laut. Dia pindah ke Unggul FC. Apa yang lu lihat dari transferannya Sadakata ini, Dil? Sadakata. Aduh, Unggul. Kalau menurut gua Unggul tuh kalau nyari pemain ya emang sesuai kebutuhan dia ya, kata gua. Jadi menurut gua cocok sih gue lihat dari komposisi pemainnya. Ya. Nah, selain rumor pemain, ada juga transfer pemain, tapi ada juga transfer klub juga kan. Kemarin udah di ini juga kan. Udah deal ya, udah di down deal nih. Pelatihnya juga idola gua. Tadi nih, ini Nanzabi ini Sadakata ya. Jadi dia ambil slot Sadakata. Ambil slotnya Sadakata dan berganti nama jadi Nanzabi Family. Nanzabi Family ini katanya dari dia dari profilnya dari Kepulauan Riau, ya kan, dari Bintan kalau nggak salah. Dan dia ini down deal-nya gila, ini pelatih idola gua sejak lama. Senior ini. Ini senior gua nih. Coach Dadang Iskandar ya. Setelah Dabolindo. Iya, kan anak IG-nya kalau nggak salah. Dadang Dabolindo setelah dia lama nggak di ini ya. Setelah lama nggak ngelatih klub futsal pro ya. Ya, emang dia kan mengabdi di Pelindo kan. Dia sempat dirtek juga kan di Pelindo. Dia sekarang melatih tim Nanzabi FC. Iya. Ini kayaknya dia Coach Dadang udah pensiun juga ya? Di Pelindo ya? Iya, udah dari kerjaan ya. Iya, dari kerjaan udah pensiun dia. Oh, udah pensiun. Oh, mungkin karena itu ya. Iya, karena jadi bebas ngelatih di tim lain. Oke, jadi karena udah pensiun, dia bebas ngelatih tim lain ya kan, karena udah pensiun. Ya udah, berarti dia lanjut futsal ya. Terus ini menarik nih. Baru jadi klub baru, ternyata dia udah ada rumor-rumor mau beli pemain asing. Kelas ya, luar biasa. 2 pemain asing. Ini sumbernya dari FTS LFC lagi. Ini gue yakin orang dalam udah fix sudah. Rumornya nama timnya itu nama pemainnya Joao Paulo Ortiz. Susah banget namanya. Iya, Joao. Ini kalau kata orang Pondok Gede Joao. Iya. Tapi kalau penyebutannya Joao Paulo Ortiz ke Nanzabi. Dari timnya dari tim Uni Emirat Arab Alhamdulillah. Rumornya juga katanya satu pemain lagi. Kayak nama majelis taklim itu. Ini rumornya katanya deal satu pemain lagi. Iya, jadi dia paketan. Tapi menurut gue tim baru udah pakai pemain asing keren sih. Keren ya? Maksudnya berarti secara keuangan bisa dilihat mungkin bagus sih. Karena udah berani ngambil pemain asing. Iya. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Nggak cuma di awal doang. Oke, terus Cosmo. Wah, ini yang seru sih ya. Israr Megantara, dia trial bersama klub Spanyol. Ini klub Liga Utama Spanyol. Oh, Liga Utama? Iya, Burela. Oh. Liga 2 ya? Liga 2. Tapi Israel ini menurut gua salah satu yang karirnya tuh cepet juga ya. Maksud cepet ya maksudnya dari halus ya dia. Terusnya langsung ke BTS, terus ke juara kalau nggak salah dia. Yeah. Bareng, terus habis itu langsung timnas dan segala macam cepet banget sih. Karena emang gue lihat Israr dari pas Tarkam gue sering lihat juga kan. Malah bahkan gue pernah mau ngajak Israr kan. Gue belum tahu si Israr itu siapa. Jadi ceritanya waktu itu kan gue Tarkam lagi cari pemain. Terus gue tanya-tanya kira-kira siapa ya pemain lagi ya. Waktu itu gue sempat nanya ke Arjuna. Gue tanya ke Jun, waktu itu yang lawan kita yang pivot kaki kiri siapa Jun? Itu bagus. Gue mau ajak Jun. Siapa Jun namanya ya? Sama Juna cari tahu katanya namanya Israr. Orang Bekasi ya dia. Orang Bekasi dan segala macam. Dan ternyata dia nggak bisa, kalau nggak salah dah waktu itu pas gue dengar kabar malah dia langsung main di halus kalau nggak salah, main di halus. Dan emang nih benar meningkat banget sih. Cepat. Dari musim ke musim dia meningkat. Dan gue lihat juga attitude-nya bagus ya kalem orangnya kan. Terus ya memenuhi syarat buat pivot, badannya gede, kaki kiri lagi. Dan pivot kaki kiri tuh
Istimewa. Menguntungkan juga kan, karena kan pemain kita banyak kan kanan, jadi pivot kaki kiri itu lebih menguntungkan menurut gua, karena dia tahan bolanya lebih enak juga kan. Oh iya, Isar. Dia katanya 2 minggu sih. 2 minggu sana. 2 minggu trial bersama Burela. Ya semoga aja ada yang lirik, atau semoga aja Burela tertarik gitu kan. Ya udah lanjut di sana kan. Yang penting apa? Nggak homesick gitu kan. Nggak takutnya dia, aduh nggak ada pecel nih. Itu dia, gue takutnya si Israel kebiasaan makan di sini kan. Nggak ada di sana. Minta pulang kan. Iya. Terus ada rumor, ini rumor ya. Rumor ada 2 pemain BTS yang bakal balik ke Cosmo nih. Yakin nih masih rumor. Iya. Kalau dari omongan sesama pemain futsal gimana? Siapa namanya? Harusnya sih udah nggak berganti rumor. Oh, udah bukan rumor ya? Siapa dia? Si itu Regun sama Ais. Oh, Regun sama Ais. Oh, iya. Udah kedengeran sih, cuman gua nggak tahu bener atau enggak. Tapi kalau dari rumor-rumor anak futsal, Regun sama Ais ya? Kayaknya udah fix. Reza Gunawan sama Ais sebelumnya memang sempat di Cosmo. Terus ke BTS, balik lagi ke Cosmo, ya kan? Udah cukup kayak di BTS juara kan? Betul. Terus ada klub-klub yang udah TC ya? Black Steel udah. Black Steel, Unggul. Udah ngumumin. Unggul udah. BTS udah. Iya. Karena udah ada pelatih baru kan. Terus ini juga Favage, kemarin gue lihat udah kalau dari pemain ya. Oh, ya. Dia bilang di mana? Dia TC-nya di Joglo, latihannya kalau nggak salah di My Futsal dia. Oh gitu. Oh lu udah ya kalau dari pemain ke pemain dia udah pemain ya. Dia posisi udah, gitu di Joglo ya, di mes di mana gitu. Udah TC dia. Udah berapa hari yang lalu udah mulai latihan kayaknya. Oke. Terus Moncongbulo katanya juga udah di Bandung. Moncongbulo ya. Kemarin gue juga sempet ke Bandung kan, gue coaching klinik, terus gue sempet ketemu anak-anak Moncongbulo si Pandi. Iya. Oke. Najabi katanya di Jakarta ya? Najabi di Jakarta. Najabi udah latihan belum? Gue belum tahu tuh. Ya, Najabi katanya di Jakarta udah latihan. Terus yang belum latihan itu Rabbit. Nah, Rabbit kapan latihan nih? Ngepur dia. Ngepur. KLN belum latihan. KLN udah latihan. Oh, udah latihan? Udah latihan, dia malah menurut gue kayaknya KLN lebih awal dari tim-tim lain dah. Oh, iya. Tapi gue nggak tahu. Tapi dia udah latihan dari 2 minggu yang lalu kayaknya. Klub promosi, Asahan belum. Terus yang udah Halus. apa lagi tuh? Halus belum. Ada kabar nggak? Belum, sampai saat ini belum. Belum ada ya? Belum dengar. Oke. Terus ada lagi nih beritanya. Kan kemarin kan katanya kan mau nambah tim kan? Iya. Dari 4 Oh 12, iya, cuman katanya nggak jadi ya? Dari 12 ke 14 FFP kan. Terus katanya memang formatnya sekarang sistemnya tertutup ya? Tertutup. Maksudnya tertutup tuh bukan sebenarnya gimana, tapi mereka mempersilahkan supaya kalau ada yang mau daftar, ayo. Itu mungkin formatnya kayak Proliga Volley sama IBL ya, kayaknya ya. Gitu. Ini awalnya kan mau 14, ternyata 2 slot ini nggak ada yang mau nggak ada yang Iya, nggak ada yang mau. Slot ini nggak ada yang mau. Bukan nggak ada yang mau, mungkin nggak ada yang memenuhi syarat kali ya. Iya, karena kan biayanya juga kan lumayan juga kan. Kalau 5 juta ya? 5 juta. Iya, buat pendaftarannya 500 juta. Mau pendaftaran 500 juta. Terus jadi tetap 12 ya? Tetap 12. Tapi emang secara logika ya kalau menurut gua dari tahun ke tahun aja kan yang kita lihat dari belakangan aja, 12 aja itu kadang ada satu tim yang terseok-seok. Nah, ini mau 14 lagi, gue juga mikir aduh, cukup apa ya nantinya. Maksudnya tim tersebut aman atau enggak secara keuangan gitu kan. Terus berarti nanti ini tim-tim yang TC kayaknya emang yang mau persiapan ke Nation Cup ya? Iya, ini udah mungkin yang persiapan awal ini mungkin karena dia mau National Cup juga. Bener, kan? Nation Cup itu pre-seasonnya Liga Pro, ya kan? Akan main di GOR Manahan Solo. Oh, Solo. GOR baru. Oh, Solo. Yoi, GOR baru. Itu mainnya di pekan terakhir bulan September. Ya, tanggal 25 kalau Minggu tanggal akhir, 26, 27. Itu akan main di situ. Oke, lanjut dari rumor-rumor deal. Kita Timnas. lanjut ke Timnas. Ya kan? Timnas ini ternyata sudah minggu ini mau main di Cina. Ya, Timnas yang apa namanya ya? Tim satelit lah. Iya. Benar nggak sih? Iya kan? Tim kedua lah sebenarnya. Bukan tim A, tim B, tapi tim kedua kan. Tim kedua. Karena kan tim utamanya kan yang juara AFF itu kan. Dia sekarang ada berapa pemain sih?
19 ya? Sekarang tuh ada 19 ya. 19 pemain ya? 19 pemain, 19 pemain di TC. Cuman ada pencoretan. Ada pencoretan. Berapa? Karena kan udah main tanggal 5 kan? Udah main tanggal 5. Mungkin dia bakal berangkat ini hari ini kalau enggak malam ini kan. Pokoknya tanggal 3 September lah. Tanggal 3 September karena udah main tanggal 5. Ini ada 5 yang dicoret. Yang dicoret itu udah ketahuan. Udah ketahuan. Kita lihat HP. Lihat HP. Boleh. Yang dicoret itu kita lihat dulu. Yang dicoret itu namanya. Oh, ada 5 pemain. Iya. Udah ditaikin emang beritanya 5 pencoretan itu. Mungkin hari Kita ini udah diituin lah. Kita upload udah pasti. Oh. Yang dicoret ada 5. Siapa aja? Yoi, ada 5 yang dicoret. Guntur Ramadoni, kiper. Dari mana? Dari Tim yang Halus. halus. Ya, Halus. Oh, Terus si Guntur. Iya, ada Imam Amsori juga. Imam Amsori, Papage. Kiri, iya benar. Terus ada Chris Daniel Yemo yang Yemo Pivot. yang tinggi gede dia itu. dicoret. Terus ada Robi Hilman Robi. dari Cosmo. Robi Dia sama Yuda Saiful. Yuda Saiful dari mana tuh? Yuda Saiful tuh dari BTS, pemain mudanya. Oh, main muda. Nah, ini berarti akan ada 14 pemain. Siapa aja? 14 pemain yang dibawa ke CFA. Gue nggak terlalu ingat sih. Terus pelatihnya dia pelatih di sana ya. Head coach di sana adalah Bang Amril. Bang Amril. Gue tahu itu kalau Bang Coach Amril ya. Gimana Bu Coach Amril ya? Bagus Penasaran ya, juga detail gua, ya, karena kan setelah lama nggak dilatih sama pelatih lokal, iya kan? Dipimpin sama pelatih lokal di kompetisi. Iya, ini sekarang pelatih dipimpin lokal. lagi sama pelatih lokal. Gue belum pernah sih dilatih Bang Amril. Gue pernah main bareng sama Bang Amril. Oh iya, emang gue jago sih. Emang. Jago banget itu orang. Jago banget itu orang. Bang Amril, Bang Sumi, gue Iya. pernah lihat mainnya gila jago Iya, banget. kiri racun Bang Amril. Iya disebutnya karena kirinya kadang-kadang bisa cetak gol aneh-aneh. Bener, kiri racun. Kadang-kadang nih, ini dribble tahu-tahu Iya. itu gue tahu banget Bang Amril tuh. Ini Bang Amril bakal bawa 14 pemain. 14 pemainnya ada 2 kiper. Dari siapa aja? 2 kiper sama 12 pemain. Kipernya ada Angga Ariansah dari Unggul. Oh, Angga, iya. Ya, Angga Ariansah dari Unggul. Layak. Sama Andi Tenri Juang yang tadi kita Juang, udah benar. ngomongin kan. Yoi, footworknya bagus. Tim unggul semua ya? Terus ada Dipo Arrahman dari Dipo. Kancil. Pangsuma. Pangsuma. Iya, itu Bagus, gua bagus. salah satu emang ya potensi. Bagus. Dewa Rizky. Dewa emang udah langganan. Ya udah langganan, tapi gua sangat menyayangkan waktu itu dia dicoret Iya, di dari AFF tahun lalu kan. Tapi akhirnya dia comeback lah. Masuk lagi timnas. Terus ada pemain utama yang dari tim AFF juara tahun lalu, Rian Dwi. Rian Dwi. Papage. Rian Dwi, ya dia dari Papage, dia akhirnya masuk ke tim yang ini nih. Terus ada Aditya Spriambudi. Aditya, Kaki ini kiri. salah satu yang menurut gua nih underrated nih pemain nih. Benar, underrated nih, salah satu underrated nih. Ini kalau Black Steel Power Play biasanya jawaban akhirnya dia tuh. Iya. Ya kan, kaki kiri. Enak lihat dia main. Enak lihat dia main tuh. Terus ada lagi Zidane. Zidane tuh mana? yang kecil tuh. Oh, Jidun. Jidun ya? Jidun ya? Jidun ya? Iya benar. Itu dari halus ya? Dari halus. Tapi dia kemana? KLN kan? Oh, KLN. Iya, KLN. Dia masuk nih Zidane iya. ya kan. Terus ada Ardian Kaspari. Kaspari. Kaspari ini salah satu talenta Lombok lainnya nih. Iya. Dia Kaki kiri juga dia kan. CS Kental King Polo dia. Ada lagi polo. Hampir mirip lagi ininya Iya, kan. dia emang satu Ya, Lombok mah gitu Ardian emang. Kaspari ini emang salah satu talenta besar juga dari NTB setelah Romi Humandri. Iya. Iya kan. Awalnya sebenarnya gue lihatnya Ardian Kaspari dulu nih. Iya, Ternyata Romi Humandri yang naik duluan. Iya. Sama gue juga sama. Kan Iya. dia pertama naik liga satu tim sama gue. Iya, Famos kan. Terus dia PON NTB ya kan. Terus ada lagi Rizky Fauzan. Si Ojan dipanggilnya. Ojan dulu di halus ya? Halus. Sekarang boleh katanya, juga Ojan di timnas. Ojan timnas sekarang dipanggil aja. Ojan timnas. Iya, ya? Ojan timnas. Gimana Dil? Ojan Dil? Bagus dia skillnya bagus dia. Skill bagus ya. Terus ada lagi Afif Rizky. Apip, karena dia udah pernah juga kan. Udah pernah, tapi dia belum pernah senior. Udah pernah senior. Iya, dia baru cuma U20 ya. U20 terus sempat cedera. Akhirnya Afif masuk lagi. Terus ada Andres Dwi Persada. Wah, ini pivot unggul yang emang gua nantikan. Produktif juga sih dia. Produktif Tiap juga. tahun golnya Bener, banyak. produktif. Salah satu daftar top skor di Liga musim lalu ya. Produktif. Ini produktif banget. Itu awalnya gue kira nih Andres Dwi ini dari mana gitu, dari Jawa Timur atau dari timur gitu. Ternyata dia orang Bandung, orang Cicalengka apa ya? Dia orang Bandung dia. Orang Bandung. Iya, orang Bandung. Malah gue baru tahu nih sekarang. Iya, orang Sumedang apa orang mana gitu kan. Terus ada lagi
Fajrian. Fajrian Ya, ini emang udah langganan Fajrian juga. udah langganan. Dia sempat masuk Piala Asia ya. Berarti Pivot, Fajrian sama Sama satu lagi ada Andreas. Fatur Rahman. Oh, Fatu, anak muda nih. Anak muda ya? Gimana dia? Bagus dia. Ngotot Bagus ya? mainnya. Ngotot mainnya ya? Kemarin dia sempat 5 gol tuh di Sadakata satu pertandingan. Oh, Kalau nggak gitu ya? salah. Iya. Bagus emang. Oh, pernah Progresnya bagus, cepet. Progresnya bagus ya. Dan ini tim-tim ini akan main satu grup lawan Myanmar, Kamboja dan Selandia Baru. Ini tantangan pertama untuk para debutan timnas ya. Harusnya sih bisa nih kalau lihat dari lawan-lawan. Betul. Nah, pertandingan pertama itu hari Jumat. Ya, hari Jumat itu lawan Kamboja. Disiarin jam nggak nih? setengah satu, disiarin di MNC kalau nggak salah. Jam setengah satu lawan Kamboja. Setelah itu ternyata nggak diistirahat, jadi recovery cuma sehari. Di 6 September hari Sabtu lawan Myanmar. Ya, lawan Myanmar. Nah, setahu gue juga Myanmar ini dilatih sama pelatih Thailand. Iya, Coach Pattaya. Oh, Sempat Pattaya. di Papagi. Oh, iya, yang main Papagi. iya. Nah, ini Coach Pattaya, Pattaya, terus tahu. pemainnya juga kayaknya baru, talenta-talenta baru juga, karena pemain Myanmar, karena liganya juga jalan dia. Oh, Liga jadi jalan. bentrok gitu. Ya, terus ada lagi New Zealand. New Zealand tanggal 8. Iya. Langsung ya itu. Iya, itu 2 hari tuh recovery. Tanggal Apa-apa 8. lah, pemain Indonesia mah udah biasa main turnamen sehari. Jadi udah bisa lah harusnya. Bisa. Tapi gimana prediksi lu, Dir? Untuk timnas ini? Bahkan itu timnas kalau abis main terus main lagi masih bisa dia. Masih bisa ya? Masih bisa. Bisa tarkam sehari 3 kali. Iya, tarkam sehari 3 kali ya. Itu nggak berhenti-berhenti ya. Iya. Paling rebahan aja ya. Iya. Rebahan. Oke, itu yang bisa kita share di podcast kali ini. Saksikan di podcast minggu depan ya, Dile. Siap. Yo, minggu depan kita ngomongin apa lagi? Nanti aja ya. Nanti aja pokoknya kita.